Ada Mbak Ilmi dan Mas Sigit. Hai. Mbak, kita matching bajunya loh. Oh iya, pas sekali ya. Sesuai dengan temanya Ramadan gitu ya. Apa kabar? Bagaimana Mbak Ilmi dan Mbak Ilmi juga masih Mbak Ilma dan Mas Sidik sejauh ini? Saya ingat tahun lalu gerakannya begitu kencang dilakukan, bahkan sempat ada beberapa juga yang di sekitar Bundaran HI begitu menyuarakan bahwa ini penting, ini harus segera dilakukan. Sejauh ini berarti seperti apa perkembangannya? Iya, setelah kita melakukan kampanye Mudik Ramah Anak dan Disabilitas 2015, itu kita langsung turun ke lapangan mengaudit fasilitas layanan publik dan keadaan kondisi dari setiap tempat dalam hal ini yang berhubungan dengan alat transportasi. Juga penyelenggara yang memberikan fasilitas mudik seperti terminal, pelabuhan, kemudian juga stasiun. Nah, dari hasil pantauan bahkan langsung diuji oleh teman-teman disabilitas, juga didampingi waktu itu Komisi 8 DPR RI, dan juga ada kementerian langsung Pak Jonan, juga ada Ibu Yohana, juga ada perwakilan langsung gitu ya? Betul. Masih sangat jauh dari ramah untuk disabilitas. Ramah di sini kita mengartikan bahwa harus ada terjadi dobrakan, perubahan paradigma, harus ada perspektif, dan juga menghapuskan stigma. Sehingga pemahaman tentang mudik ramah disabilitas itu tidak pada konotasi dari kata ramah dalam kata, tetapi bagaimana mengimplementasikan, memberikan pelayanan, memberikan kesempatan, dan membuka akses kemandirian buat teman-teman disabilitas. Saya suka kata Mbak Ilma yang terakhir, akses kemandirian. Karena Mas Didi juga mungkin merasakan ketika sehari-hari saja ya menggunakan transportasi umum, seperti misalnya Transjakarta, itu kan juga sudah bisa dibilang tidak semua halte memiliki jalur, kemudian juga memiliki tangga khusus untuk disabilitas. Seperti apa yang Mas Sidik temukan khususnya untuk transportasi mudik gitu? Kalau untuk mudiknya, kalau untuk transportasi mudiknya untuk yang selama ini gitu saya rasakan itu memang masih sangat kurang ya. Tapi kita sendiri mau menuntut ke pemerintah juga mungkin karena pemerintah juga mungkin banyak agenda-agenda. Jadi kita kadang memakai alternatif sendiri. Apa jadi, itu bentuknya? Seperti misalkan kita pakai travel, kayak sekarang itu kan dari Mbak Ilma sama Mbak Ilma itu ada mengadakan mudik ramah disabilitas dan anak. Tetapi kondisi saya itu kan pakai kursi roda ya. Jadi pas waktu naik turunnya agak kesusahan. Nanti turunnya sampai di sana itu kita juga harus berpikir di sana itu masih malam. Kita mau akses ke rumahnya itu masih sulit. Beda di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu malam hari pun kita bisa pakai taksi, tapi kalau untuk di daerah sangat sulit sekali. Mudik kemana? Saya ke Kebumen. Kemana? Ke Kebumen. Ke Kebumen. Ke Kebumen. Nah, Mbak Ilma tadi kan juga dikatakan bahwa ramah pada disabilitas ini belum terwujudkan, tapi definisi ramah secara fasilitas itu sekarang kenyataan di lapangan seperti apa sih? Seperti yang disampaikan. Kan dicek kemarin juga. Betul. Seperti yang disampaikan oleh Mas Sigit, kami juga masih menemukan layanan fasilitas yang tidak hanya pada perspektif melihat disabilitas itu apa dan bagaimana, tapi juga pada pelayanan fisiknya. Misalnya kami sempat memeriksa toilet di semua tempat yang kami kunjungi. Stasiun, dalam kondisi pelabuhan. itu, memang bahasanya ada toilet khusus untuk disabilitas. Saat itu kami temui terkunci. Artinya tidak digunakan. Yang di sebelahnya tidak terkunci, tapi dalam kondisi rusak. Jadi seakan-akan tidak akan ada disabilitas yang akan menggunakan layanan itu. Kemudian tempat di mana teman-teman tunanetra misalnya tidak menemukan jalan panduan atau ubin kapsul itu, yang berwarna kuning itu betul, yang berwarna kuning yang ada rigi-rigi dan sebagainya itu tidak ada. Jadi teman-teman ini sangat mendapat tantangan yang luar biasa untuk dirinya, keselamatan dirinya, juga dia harus bersama masyarakat umum untuk dapat akses ke mobil yang dituju gitu. Dan belum tentu juga ada kesadaran dari masyarakat umum untuk mengantar ke yang tuju itu ya. Wah, ini
makin banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama untuk mudiknya para teman-teman disabilitas. Nah, Padahal tinggal menghitung hari. padahal tinggal ya, Bang, menghitung ya? hari, udah tinggal seminggu kurang gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong seminggu kurang, nanti kita akan bahas lagi ya, lebih panjang lagi mengenai mudik ramah untuk disabilitas. Saya jeda, kita akan segera kembali.